Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang FR, literasi dan numerasi ya. Seperti yang saya janjikan sebelum pada video sebelumnya, bahwa setelah video yang satu itu saya akan bahas lagi soal literasi dan numerasi. Ini agak terlambat ya, sekarang pukul 2, tepat jam 2 sekarang teman-teman. Saya buat konten ini untuk persiapan besok pagi agar bisa dipelajari untuk yang masuk sesi pertama, dan insya Allah lanjut ke yang masuk sesi kedua. Kalau saya buatnya pagi, mungkin yang masuk pagi itu tidak akan kebagian ya. Untuk pembahasan soal ini nanti saya kasih tips triknya juga, karena yang saya dapat baru satu foto ya untuk soal numerasi, tapi itu juga fotonya tidak lengkap, terpotong. Tapi nanti saya perlihatkan seperti apa soalnya teman-teman. Itu soal asli ya, yang sempat di-share ke saya, tapi sayang agak terpotong. Tapi teman-teman bisa lihat nanti, agak bagus ya. Sebelum kita lanjut ke latihan soalnya, saya mohon bantuan teman-teman untuk klik subscribe, like, dan bantu share, biar saya makin semangat untuk mengupdate info-info maupun soal-soal terbaru mengenai soal seleksi akademik pretest PPG atau pretest PPG Daljab tahun 2023 ini teman-teman. Baik, kita langsung saja lihat soalnya ya. Sudah dini hari soalnya ya, saya belum tidur tadi dari luar, baru pulang jam 12, dan ini saya buat sekitar 2 jam baru selesai. Saya pilih soal yang memang menarik ya, yang bagus untuk dibahas. Baik, nah ini dia soalnya teman-teman. Ini adalah soal literasi ya. Pertama kita bahas literasi dulu. Nah, kalau teman-teman menemukan soal yang seperti ini, saya sarankan teman-teman tidak usah baca semua ini ya, karena dalam tes itu idealnya satu soal itu 1 menit ya. Kalau bisa kita sebisa mungkin hemat waktu ya. Kalau bisa ada soal yang gampang kita selesaikan 30 detik ya, untuk menabung ke soal-soal yang agak sulit kita atau memerlukan waktu yang lama untuk kita selesaikan. Jadi triknya atau tipsnya adalah teman-teman langsung lihat apa yang diinginkan soal seperti ini ya. Jadi kita tinggal skimming dan scanning saja, cari apa yang diinginkan soal. Kalau kita baca ini, saya yakin teman-teman bahwa soalnya semua panjang-panjang, dan semua bilang ke saya bahwa soalnya lumayan panjang buat kita pusing melihatnya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita langsung seperti ini, kita langsung ke soalnya, baru kita kembali ke bacaan itu. Seperti itu teman-teman. Oke, kita coba lihat soalnya. Yang pertama, berapa lama kecoa mampu menahan nafas di air? Kecoa mampu menahan nafas tanpa batas waktu di air. B. Kecoa mampu menahan nafas selama 30 menit di air. C. Kecoa hanya mampu menahan nafas 5 menit di air. D. Kecoa tidak mampu bertahan nafas di dalam air. Oke, coba kita lihat. Kebetulan ini teman-teman, pennya agak bermasalah ya, jadi kurang enak, tidak bisa mencoret-coret. Ini mouse sebelah kiri saya agak bermasalah, jadi tidak bisa ngeklik teman-teman. Oke, kita lihat saja langsung. Jadi kita cari saja ini ya. Kita cari saja ini yang ada di sini. Kira-kira yang mana di sini yang benar. Kita cari yang 5 menit, 30 menit. Kita cari kata yang tanpa batas, bernafas tanpa batas. Kita scanning atau skimming seperti itu. Coba kita lihat. Kita kembali ke bacaan. Nah, ini kita cari. Oh, ternyata ada di sini 30 ya. Kita bisa lihat 30. Coba kita lihat kata-kata sebelum 30 menit ini. Coba
Kecoa merupakan hewan yang tangguh karena mampu menahan napas selama 30 menit di air. Di samping itu, serangga yang memiliki antena ini mampu untuk hidup tanpa kepala selama 10 hari. Sebab mereka tidak terlalu banyak makan dan bernapas dan dapat bernapas melalui isi tubuhnya. Nah, kalau kita lihat soal, dia yang dibutuhkan hanya menahan napas di air, dan di sini kita sudah temukan bahwa dia bisa menahan napas selama 30 menit di dalam air. Maka fix kita langsung menemukan soalnya. Jadi jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B, teman-teman. Kecoa mampu menahan nafas selama 30 menit di dalam air tanpa perlu kita baca keseluruhan teks ini, dan itu bisa sangat menghemat waktu ya, teman-teman. Oke, saya kira dipaham ya, bisa dipaham penjelasan saya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, teman-teman. Jadi kita biasanya kalau panjang seperti ini tuh dia punya minimal 2 soal ya, kalau teksnya sepanjang ini, teman-teman. Oke, bisa teman-teman buktikan besok. Nah, ini pertanyaan pertama. Sekarang kita pergi ke pertanyaan kedua. Nah, ini pertanyaan kedua yang ditanyakan adalah ide pokok yang tepat pada paragraf kedua pada teks di atas adalah: A. Kondisi itu akhirnya membuat kecoa mengalami kejang otot dan tidak mampu lagi untuk mempertahankan posisi tubuhnya dengan normal. B. Posisi terbalik membuat kecoa mendapat lebih banyak udara saat cairan insektisida disemprotkan padanya. C. Kandungan cair insektisida dapat memengaruhi sistem saraf kecoa dan menyebabkan beberapa enzim berkumpul di tubuh mereka. D. Lantaran serangga seperti kecoa memiliki tubuh besar yang ditopang 6 kaki panjang dan lurus, akhirnya tanpa sadar mereka berguling ke belakang saat akan mati. Nah, sebenarnya tanpa membaca opsi pun kita bisa langsung ke paragraf 2, teman-teman. Mencari ide pokok ya. Ide pokok paragraf 2. Jadi kita tidak perlu lagi berada di paragraf pertama, kita tidak perlu lagi berada di paragraf ketiga dan selain dari paragraf 2. Jadi kita bisa lebih cepat menemukan ide pokok di paragraf kedua. Oke, kita lanjut, tadi ada gangguan. Kita lihat, kita langsung ke paragraf kedua ya. Ini paragraf pertama, kita langsung di sini ya. Paragraf kedua, posisi terbalik membuat kecoa mendapatkan lebih banyak udara saat cairan insektisida disemprotkan padanya. Kandungan cairan insektisida dapat mempengaruhi sistem saraf kecoa dan menyebabkan beberapa enzim berkumpul di tubuh mereka. Kondisi itu akhirnya membuat kecoa mengalami kejang otot dan tidak mampu lagi untuk mempertahankan posisi dengan normal. Lantaran serangga seperti kecoa memiliki tubuh besar yang ditopang 6 kaki panjang dan kurus. Akhirnya tanpa sadar mereka berguling ke belakang saat akan mati. Jadi ide pokok itu sama dengan induk kalimat, teman-teman. Jadi induk kalimat itu dijelaskan oleh anak kalimat, beberapa anak kalimat di belakangnya. Nah, kita bisa lihat biasanya induk kalimat itu berada pada awal paragraf, kalimat pertama dalam sebuah paragraf ya, teman-teman. Jadi kita bisa pastikan ini kan runtut semua nih, mulai dari posisi terbalik sampai ke kondisi itu ya. Ini kalimat kedua menjelaskan kenapa posisi terbalik itu. Dia jelaskan lagi di sini kondisi itu ya, kondisi pada saat posisi terbalik kecoa itu ya, teman-teman. Jadi sudah sangat jelas bahwa paragraf pertama itu induk atau ide paragraf berada di kalimat pertama, yaitu posisi terbalik ya, dibahas di sini. Jadi kita lihat, kita coba cari yang ada kata posisi terbalik. Kondisi akhirnya membuat kecoa mengalami kejang. Ini sudah anak kalimat ya.
Kalau posisi terbalik membuat kecoa mendapatkan lebih banyak udara, cairan insektisida semprot. Ini dia ya, posisi terbalik. Kita langsung bisa mengunci ini, tidak perlu lagi kita cari di sini. Kandungan cairan ini juga anak kalimat lantaran serangga seperti kecoa memiliki tubuh yang besar, ditopang dengan 6 kaki dan kurusnya. Ini penjelasan semua ya. Ini semua merupakan anak kalimat. Yang induk kalimat itu adalah posisi terbalik atau ide pokoknya ya. Ide pokok di paragraf kedua. Semoga paham dengan penjelasan saya ya teman-teman. Itu ada sedikit ribut-ribut, diabaikan saja ya. Itu propertinya tetangga. Oke, kita lanjut. Nah, ini masih terkait dengan numerasi. Mudah-mudahan jelas ya, bisa dilihat oleh teman-teman. Ini ada gambar seperti ini. Manfaat makan ikan ya, ada seperti ini, seperti iklan dan sebagainya. Ada info bergizi tinggi, berfungsi sebagai antioksidan, berperan penting dalam peningkatan gizi, terutama 1000 hari ya pertama kehidupan ya, sekitar 3 tahun ya, meningkatkan kecerdasan otak ya. Kita lihat soalnya kalau seperti ini jangan dilihat terus ini ya gambarnya seperti tadi ya. Jadi usahakan seperti tadi, kita langsung ke soalnya saja. Jadi kita cari yang perlu saja karena kita menghemat waktu ya teman-teman. Kita usahakan menghemat waktu. Apakah manfaat ikan menurut infografis di atas? Nah, manfaatnya di sini ya. Kita langsung bisa lihat, cari yang mana manfaatnya. Kalau bergizi tinggi, dan sebagainya sampai di sini. Oke? Mengandung omega 3, ini semua manfaat ikan ya. Oke, kita lihat mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Oke, bisa jadi kita simpan dulu. Mengandung vitamin B6 lebih banyak bila dibandingkan dengan udang. C. Berperan penting dalam pertumbuhan bayi hingga usia 3 tahun. D. Membantu tumbuh memproduksi sel-sel baru. E. Menurunkan kemungkinan terserang penyakit jantung. Nah, dari kelima opsi ini, yang opsi terbaik atau bisa dilihat, saya sudah baca tadi ya, yang ada di info ini. Jadi kita tidak boleh ngaur ya teman-teman, kita harus sesuai dengan yang ada di infografis ini, tidak boleh keluar dari sini. Kalau opsi A, dia posisinya sama dengan opsi C ya, opsi D dan opsi E ya. Semuanya tidak memang bermanfaat, tapi tidak ada di infografis, tidak ada disebutkan di infografis bahwa mengandung memang mengandung nutrisi, tapi tidak secara jelas disebutkan di infografis untuk opsi A. Sedangkan opsi B, dia tidak ada yang mengatakan bahwa mengandung B6. Coba teman-teman lihat lagi, kembali lihat lagi, tidak ada ya. Jadi kita cari B6, begitu caranya. Kita cari B6, tidak ada. Ternyata B salah ya, B salah. Saya sebenarnya kurang puas kalau tidak nyoret-nyoret ya. Selanjutnya berperan penting dalam pertumbuhan bayi. Ini ada, jelas-jelas ada, karena di sini ada gambar bayi ya. Ada gambar bayi, tanpa perlu kita baca nih di bawahnya. 1000 hari itu sama dengan 3 tahun, karena kurang lebih 350 hari untuk 1 tahun. Ini sangat jelas sekali teman-teman ya, sangat jelas sekali bahwa ada di sini ya manfaat makan ikan menurut infografis di sini. Jadi tidak perlu lagi kita ke yang lain karena ini sudah sangat meyakinkan ya. Tapi kalau teman-teman mau memastikan, boleh ke yang lain kalau memang masih ada waktu teman-teman. Membantu tubuh memproduksi sel-sel baru. Ini memang bagus, tapi tidak ada dikatakan di infografis ya. Bisa jadi, bisa, tapi faktanya yang ada adalah opsi C. Menurunkan kemungkinan serangan penyakit jantung tidak ada juga disebutkan di infografis. Yang ada itu memang opsi C. Oke, semoga dipahami teman-teman. Itu dia triknya. Jadi kita trik cepat menjawab soal itu harus seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sekarang numerasi ya. Ini ada numerasi.
Kita kalau lihat begini, kita langsung ke soalnya lagi ya. Jangan berfokus ke sini. Jangan buang-buang waktu di sini. Kita langsung ke sini saja. Berdasarkan wacana di atas, tentukanlah harga satuan yang paling mahal. Coba kita lihat, ada A, kue nastar, B, kue kastangel, C, kue coklat, D, kue kacang. Nah, kira-kira yang mana nih, teman-teman? Harga satuan ya, bukan harga ini. Jangan sampai teman-teman terkecoh, tidak kritis, langsung saja karena buru-buru. Oh, yang paling mahal tentu kue nastar karena jumlahnya adalah 1 juta, ya. Padahal yang ditanyakan adalah harga satuan. Jadi selain cepat harus juga teliti ya teman-teman. Ya, jangan sampai gitu tadi yang saya bilang karena buru-buru berdasarkan wacana di atas langsung dibilang harga yang paling mahal saja yang ditangkap ya. Langsung centang kue nastar ya. Tidak seperti itu ya. Jadi harga satuan. Bagaimana cara mencari harga satuan? Tinggal kita bagi saja per 1 kilonya berapa ya. 1 juta kita bagi 8 hasilnya berapa? Kemudian 66 dibagi 660.000 dibagi 6 berapa? Kemudian 300.000 dibagi 2 berapa? Kemudian 400.000 dibagi 4 kilogram itu berapa teman-teman. Jadi tinggal dibagi saja ya, harga total dengan harga satuan ini, seperti itu. Sebenarnya lebih enak dicoret-coret, tapi pencoret sayanya agak rusak ya. Mouse sebelah kiri saya tidak bisa mencoret, jadi saya tuliskan saja hasilnya di sini. Ini dia kue nastar 8 kg sama dengan 1 juta, maka 1 kg kue nastar itu 125.000. Kalau teman-teman tidak percaya, coba teman-teman bagi ini 1 juta dibagi 8 ya. Coba lihat. Selanjutnya ada ini 660 dibagi dengan 6, hasilnya adalah 110, sedangkan 300.000 dibagi 2 itu 150.000, kemudian 400.000 dibagi 4 maka hasilnya adalah 100.000. Maka kue termahal adalah kue coklat ya. Ini 150.000. Padahal tadi kalau kita tidak kritis, tidak teliti, maka kita akan langsung jawab kue ini, kue nastar ya, bukan yang paling murah adalah kue coklat. Padahal sebenarnya yang paling mahal itu adalah kue coklat, itu 150.000 teman-teman. Oke. Semoga dipaham ya. Kedua termahal dia kue nastar, yang kedua termahal. Oke, yang paling murah itu adalah kue kastangel 6 kg. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Saya yakin teman-teman paham ini. Ini masih ada lagi. Biasanya begitu ya. Dalam satu kasus, satu teks literasi maupun numerasi itu biasanya ada beberapa soal. Makanya saya usahakan seperti itu juga. Nah, masih yang tadi. Kalau ini hanya pemanis ya teman-teman, jangan buang waktu teman-teman di sini. Oke? Ini salah satu kebiasaan masyarakat Indonesia, ada bla bla bla. Yang ujung-ujungnya hanya kita fokus di tabel ini ya teman-teman. Nah, kita lihat jika pedagang tersebut mengambil keuntungan sebanyak 10% dari harga total, maka tentukanlah keuntungan total dari kue nastar dan kue kastangel. Yang ditanyakan itu adalah keuntungan total ya. Dari kedua kue ini. Yang pertama 166.000, 167.000, 168.000, atau malah 169.000. Yang mana kira-kira jawaban yang tepat? Nah, jadi digabung ya keuntungan antara kue nastar dan kue kastangel. Itu saja yang diminta, tidak perlu kita melihat yang lain lagi. Kita tinggal fokus ke kue nastar dan kue kastangel. Itu kalau keuntungan itu 10% dikali dengan harganya masing-masing ya. Coba kita lihat, karena saya tidak bisa mencoret-coret, jadi kita langsung saja ke ininya ya, ke penjelasannya. Nah, ini dia kue nastar 10% dari harga totalnya adalah 10% kali 1 juta, hasilnya adalah 100.000.
Kue khas tanggal 10% dari harga totalnya adalah 10% kali 660 sama dengan 66.000 teman-teman. Maka keuntungan total dari kue nastar dan kue khas tanggal yaitu 166.000 karena kue nastar dia 100.000 keuntungannya, sedangkan kue khas tanggal itu 66.000. Jadi kedua keuntungan ini kita gabung menjadi satu, hasilnya adalah 166.000. Mudah-mudahan masih ada waktu besok untuk yang sesi 2 yang masuk siang. Saya akan kasih coba untuk kasus kerugian ya, karena beda lagi, diapakan lagi kalau kerugian. Ada juga caranya teman-teman, cara mudahnya untuk menghitung kerugian. Tapi untuk sementara ini saja dulu ya. Nah, kita sekarang ke aslinya soal. Nah, di sini ini adalah asli soal, sayang sekali, tapi di sini sebenarnya dia masih ada ya. Di sini masih ada lanjutan kata-katanya. Kita tidak tahu berapa di sini telur bebeknya yang kita tidak tahu. Padahal telur ayam kampung itu sudah jelas 575 butir dengan telur ayam rasnya 440 butir. Di sini masih ada kalimat yang agak panjang, cuman caranya foto kok gini ya, tidak lengkap. Jadi kita tidak bisa jawab ini teman-teman. Oke, coba mudah-mudahan teman-teman besok dapat soal asli ini. Ini soal asli ya, bukan karangan dan mengada-ngada. Ini foto yang dikirim oleh salah satu subscriber atau teman yang mengirim foto ini. Tapi sayang terpotong, jadi kita tidak bisa bahas lebih jauh. Nah, ini hanya embel-embel ya, kata pemanis. Saya bacakan dulu ya, siapa tahu besok masuk dan teman-teman tidak perlu lagi membaca. Pak Bagas memiliki peternakan telur, dia menjadi supplier untuk pedagang telur di berbagai kota. Hari ini dia harus bla bla bla. Ya, mungkin mengirim telur ke 3 kota. Banyak telur yang akan dikirim adalah 575 butir telur ayam kampung, 440 butir telur ayam ras, dan bla bla bla. Kita tidak tahu ya telur bebeknya berapa. Jenis telur oleh peternakan dikemas dalam box dengan warna yang berbeda. Telur ayam kampung dikemas dalam box warna putih, telur ayam ras dikemas dalam box warna merah, telur bebek dikemas dalam box warna kuning. Jadi ini telur ayam kampung, ini telur ayam ras, dan ini telur bebek ya. Setiap box telah diberi kode oleh ayah sesuai dengan daerah tujuan pengiriman bingkisan. Jadi ini sudah dikode ya. A ini Aceh ya. Nah, selain itu setiap pengiriman yang sama berisi telur dengan jumlah yang sama pula. Jadi setiap box telah diberi kode, dan setiap pengiriman yang setiap daerah itu atau tujuan pengiriman bingkisan telur. Selain itu setiap, ini tidak ditahu juga nih apa ini endingnya di sini. Setiap pengiriman pengiriman yang sama karena kosong ya, terpotong teman-teman. Berisi telur dengan jumlah yang sama. Nah, itu kekurangannya, dia terpotong. Coba kita lihat opsinya. Ini ada lagi keterangan tambahan. Pelanggan di kota Aceh, Bengkulu, dan Ciamis tersebut ternyata, jadi yang B di sini sudah ditandai, ada C, ada B, ada A. A artinya ke Aceh, Bengkulu, dan ini ke Ciamis ya, yang C ya. Nah, ini tujuan pengiriman sudah diberi label. Pelanggan di kota Aceh, Bengkulu, dan Ciamis tersebut ternyata memesan beberapa box telur kepada Pak Bagas untuk dikirim di bulan depan. Rincian pesanan telur adalah sebagai berikut: 5 box telur ke kota Aceh, 3 box telur ke kota Bengkulu, 2 box telur ke kota Ciamis. Apabila banyak telur di setiap box yang diterima masing-masing pelanggan tersebut selalu sama di setiap pengiriman, berapa total jumlah telur yang akan dikirimkan Pak Bagas bulan depan? A. 100.090 butir,
B 1110 butir, C 1130 butir, D 1170 butir, E 1190 butir. Nah, ini soal asli teman-teman, tapi sayang ya, seandainya mungkin bisa sekecil ini, meskipun sekecil ini, kalau utuh kita bisa bahas tuntas ini, kita bisa clearkan ini permasalahannya. Cuman sayang foto pertamanya itu terpotong, tidak ada info yang di situ yang kita butuhkan, itu terpotong. Nah, sebagai kesimpulan, kalau misalnya teman-teman besok ketemu soal ini, saya hanya cenderung ke opsi A atau E. Ini menurut saya ya, sebagai menurut pengalaman saya mengerjakan soal. Karena setahu saya, kalau teman-teman pernah nonton video saya membahas soal UP itu, di dalam soal pilihan ganda itu ada 5 opsi. Saya selalu bilang ini ya saat membahas soal, 3 pilihan salah, 1 pilihan benar, dan 1 pilihan pengecoh. Nah, biasanya itu pilihan pengecoh itu mirip-mirip dengan jawaban yang benar. Jadi kenapa saya cenderung ke opsi A dan opsi E, karena dia mirip ya. Saya yakin salah satu dari opsi ini ada jawaban yang benar dan ada jawaban yang sebagai pengecoh. Saya eliminasi yang ketiga opsi ini, B, C, dan D ya. Saya cenderung ke opsi A atau E. Tapi sayang sekali kita tidak bisa menentukan jawaban yang tepat. Itu dia tipsnya atau triknya. Kalau seperti ini tuh cari yang mirip, karena 1 pengecoh, 1 jawaban benar, dan 3 salah. Jadi saya cenderung ke opsi A dan ke opsi E. Saya mau teman-teman berkomentar kira-kira trik apa yang belum saya kasih untuk menjawab soal yang lumayan sulit seperti ini teman-teman. Itu saja dulu yang sempat saya share. Sekarang sudah jam 2:35 ya, 35. Saya sudah capek juga. Mudah-mudahan besok selesai diedit, bisa saya publikasikan pada pukul 7 sebelum teman-teman semua masuk ke ruangan ujian, biar jadi bekal nanti ujiannya. Semoga lulus semua teman-teman, khususnya penonton saya.